dikasihi oleh Tuhan, bersyukur buat kasih setia Tuhan yang selalu baru dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat segala anugerah-Mu yang selalu terjadi dalam setiap kehidupan kami Tuhan, sehingga pada hari ini kami masih kuat sehat. Itu hanya karena anugerah-Mu Bapa. Kami akan memuji, kami akan menaikkan setiap sembah kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami dapat berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Ini doa setiap kami, ini syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Mari sama-sama kita mau datang pada Tuhan. Kita angkat pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kita angkat pujian dari awal, sama-sama nyatakan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, kami pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari sembah Dia. Naikkan rasa syukur-Mu di hadapan Tuhan. Berikan hatimu, berikan penyembahan-Mu yang terbaik buat Tuhan.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Gembala GBA Altar Philadelphia Jakarta, untuk Pendeta Dr. Hagetitus Handoyo dan Ibu Eli Handoyo. Untuk kesempatan hari ini saya bisa men-sharingkan, membagikan firman Tuhan untuk ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, pada hari ini kami mengucap syukur sudah memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi hamba-Mu, berkati kami semua yang mendengarkan, supaya setiap firman yang disampaikan ini menjadi rema dan mengubah cara berpikir kami dalam Tuhan, merubah hidup kami, dan kami diberkati lewat firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang ada di rumah bersama katakan, amin. Haleluya. Firman Tuhan hari ini terambil dari Yakobus 4, ayat 1 sampai dengan 10. Perikopnya adalah hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berdukacitalah dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Ayat yang terakhir, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Jemaat GBA Altar Philadelphia dikasihi Tuhan Yesus, yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Katakan amin. Yes, puji Tuhan. Nah, saudara terkasih, sharing firman Tuhan hari ini adalah judulnya Ruang Kosong. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, pernahkah Bapak Ibu masuk ke suatu ruangan, tapi ruangan itu kosong? Kalau kita melihat-lihat perumahan, tentu ada yang namanya prototipe, dan tentu juga ada rumah-rumah yang akan dijual. Kebetulan bulan lalu saya dengan saudara saya melihat sebuah rumah di daerah Bogor, dan di sana ada rumah yang untuk dijual dan ada rumah yang untuk prototipe. Dan ketika saya masuk ke rumah yang untuk prototipe, di sana ada barang-barang yang bagus-bagus. Ada furniture, ada meja yang diatur dengan begitu rapi, dapurnya rapi, ruang tidurnya rapi, dan kamar mandinya bersih. Semuanya sangat enak untuk dilihat. Tetapi berbeda ketika saya masuk ke sebuah rumah yang belum ada apa-apanya, atau rumah yang ruangannya kosong, belum diisi apa-apa. Ketika saya masuk ke ruangan yang kosong itu, Bapak Ibu, saya hanya merasakan, wah, langit-langitnya putih,
dinding temboknya putih dan ubinnya juga marmer putih. Jadi semuanya sudah putih dan saya tidak betah ada lama-lama di ruangan kosong seperti itu. Berbeda ketika saya ada di ruangan yang begitu banyak furniturnya, yang begitu banyak pernak-perniknya dan bisa dilihat, bisa ditempati dan bisa dicoba. Itulah bedanya antara ruang kosong dan ruang yang ada isinya. Nah, saudara terkasih, judul firman Tuhan hari ini adalah ruang kosong. Yang dimaksud dengan ruang kosong itu sendiri adalah hati manusia yang kosong, Bapak Ibu. Saya mau katakan bahwa hati yang kosong itu penuh dengan yang namanya kemarahan. Hati yang kosong itu biasanya penuh dengan yang namanya kekecewaan, kesedihan. Hati yang kosong itu pasti karena dia depresi, karena dia lelah menjalankan hidup ini. Bahkan hati yang kosong itu disebabkan oleh karena orang-orang itu putus asa, bahkan merasa kehilangan hidup ini, dan merasa bahwa hidup ini tidak bermakna. Dan bahkan orang-orang seperti itu yang hatinya kosong akan mengira, akan mengandai-andai bahwa Tuhan itu jauh dari saya, Tuhan tidak dekat, Tuhan sudah gak setia lagi, Tuhan sudah tidak mau tahu keadaan saya, Tuhan sudah tidak mau tahu lagi dan tidak peduli akan hidup saya. Saudara terkasih, hari-hari ini banyak orang yang merasa kosong dalam kehidupannya. Bukan hanya karena disebabkan karena pandemi COVID-19, tapi banyak hal yang membuat hidup manusia hari-hari ini menjadi kosong. Kalau kita lihat di berita-berita hari-hari ini, Bapak Ibu, begitu banyak kejahatan-kejahatan, begitu banyak mara bahaya yang ada di luar sana. Ada anak-anak di bawah umur yang dicabulin, ada banyak kebohongan-kebohongan, ada banyak orang-orang ditangkap karena korupsi di masa pandemik dan lain-lain. Nah, demikian juga dengan orang-orang yang hatinya kosong. Orang-orang yang hatinya kosong, biasanya mereka akan mengatasi kekosongan hidup mereka dengan mencari hal yang negatif yang tidak baik. Antara lain mereka akan mencari narkoba, mereka akan minum minuman keras, mereka akan melakukan seks bebas, mereka akan judi, akan melampiaskan emosi dengan iri hati dengan orang lain yang hidupnya lebih berhasil dari hidupnya. Nah, saudara terkasih, sayangnya hal ini juga banyak dialami oleh orang-orang Kristen. Banyak orang-orang Kristen yang hidupnya merasa kosong ketika ia tidak sanggup lagi melewati permasalahan kehidupan yang dia alami, ketika dia mengalami pergumulan, penderitaan, ketika dia mengalami hartanya habis, modalnya sudah habis, banyak saudara-saudara, banyak orang tua, banyak teman-teman yang sakit, orang yang dikasihi sakit dan membawa sakitnya ini kepada kematian. Lalu ada juga orang yang pekerjaannya tak kunjung datang, ada orang yang tidak bahagia, ada orang yang masa depannya merasa suram, ada orang yang merasa gak maju-maju dalam kehidupannya, dan akhirnya hidupnya menjadi kosong. Padahal orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi akhirnya hatinya menjadi kosong, hidupnya menjadi kosong karena mengalami hal yang tidak baik dalam kehidupannya. Nah, saudara terkasih, orang-orang Kristen yang hatinya kosong seperti ini kadang-kadang justru berlari bukan kepada Tuhan, tetapi berlari dan mencari kelepasan dan pertolongan kepada orang-orang yang tidak seiman. Bahkan ada yang lari ke dukun-dukun, ada yang lari ke paranormal, ada yang lari untuk bisa meramalkan hidupnya ke depan seperti apa, karena dia pikir ketika dia hidup menjadi orang Kristen tidak banyak menolong dan hidupnya menjadi kosong. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Jemaat GBA Altar Philadelphia, saya percaya kita semua pasti pernah mengalami yang namanya kekosongan dalam hidup ini. Mungkin kekosongan engkau antara yang satu dengan lain berbeda. Tetapi Bapak Ibu, saya percaya bahwa setiap manusia pasti pernah mengalami kekosongan dalam kehidupannya.
Dan hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana caranya supaya orang Kristen, supaya orang percaya tidak mengalami kekosongan dalam hatinya, dalam kehidupannya, dalam hidup kekristenannya. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, saya hanya bahas yang simpel saja, bahwa untuk mengatasi ruang kosong dalam hati, dalam hidup kita ini adalah hanya satu, yaitu kita harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Katakan sekali lagi, engkau yang ada di rumah, untuk mengisi kekosongan hati ini, untuk mengatasinya, adalah harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Saudara, kalau kita baca di Yakobus 4 ayat 8, di sana dikatakan bahwa mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Saudara terkasih, ayat ini bukan ditujukan untuk orang yang baru mengenal Tuhan. Kalau Bapak Ibu lihat kata kamu yang mendua hati ini ditujukan bukan untuk orang yang di luar Yesus. Tentunya untuk kita-kita, untuk orang-orang percaya yang hidupnya pernah mengalami kekosongan, atau saat ini engkau mengalami kekosongan dalam kehidupan. Nah saudara, saya mau katakan bahwa orang Kristen yang benar, orang Kristen yang baik, mereka adalah orang Kristen yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Saudara, makna kata hubungan itu sendiri atau relationship itu adalah interaksi antara dua orang atau lebih yang memudahkan proses pengenalan satu akan yang lain. Demikian juga dengan yang namanya kekristenan. Kalau kita harus menjalin hubungan baik dengan sesama kita, dengan partner bisnis kita, dengan teman-teman seiman kita, dengan orang-orang di luar sana, demikian juga dengan Tuhan. Harusnya kita sebagai orang Kristen punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Saudara kasih Tuhan Yesus, Yakobus 4 ayat 4 berkata seperti ini, bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Nah saudara, kalau kita dengar kata sahabat di sana, artinya seorang sahabat itu adalah yang menaruh kasih, saling timbal balik, saling mengenal dengan dekat. Oleh sebab itu saya katakan Bapak Ibu, kita harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Hidup ini adalah pilihan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita mau mengalami kekosongan dalam kehidupan kekristenan kita. Kita mau menjadi sahabat dunia dengan mengisi, mengejar kekosongan hidup hati kita dengan narkoba, kemabukan, dengan hal-hal yang tidak baik, dengan seks bebas, dengan hal-hal yang negatif di dunia ini. Itu adalah pilihan kita. Saya mau katakan banyak orang Kristen yang hari Minggu tetap beribadah, hari Minggu tetap memuji menyembah Tuhan, tetapi tidak bisa melepaskan daripada yang namanya narkoba, tidak bisa melepaskan dari yang namanya kemabukan, tidak bisa melepaskan dari yang namanya judi, tidak bisa melepaskan yang namanya antara percaya Tuhan iya, percaya klinik iya, percaya iblis iya, percaya setan iya. Masih banyak Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus. Nah saudara kasih, sekali lagi saya mau katakan bahwa hidup ini pilihan. Kalau engkau mau mengisi kekosongan hidupmu dengan hal yang negatif, dengan menjadi sahabat dunia, dan engkau mau memilih satu lagi bahwa apapun yang terjadi dalam hidup saya, meskipun hidup saya kosong, saya tetap mencintai dan mengasihi Tuhan Yesus, saya tetap berdoa kepada Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan, saya tetap mengasihi Tuhan. Itu adalah hak kita masing-masing. Karena Tuhan memberikan setiap manusia, orang percaya, orang Kristen itu free will, kehendak bebas. Apa yang menjadi pilihanmu, itu yang terbaik untukmu Bapak Ibu. Dan tentunya saya percaya sebagai hamba Tuhan, kita semua ingin melakukan yang terbaik supaya hidup ini tidak menjadi kosong, tidak menjadi hambar, tidak menjadi hati ini kosong dan menjadi tidak jelas Bapak Ibu.
Saya percaya kita harus memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Dan kita percaya Bapak Ibu, ketika kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus, tentunya itu akan disadari dan kita sadari bahwa kenapa kita membutuhkan itu, karena kita butuh keselamatan. Kita butuh hubungan yang dekat dengan Tuhan karena kita butuh Tuhan. Orang Kristen tidak bisa dipisahkan dengan Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Makanya kau harus pilih, mau bersahabat dengan dunia atau bersahabat dengan Tuhan meskipun menderita, meskipun mengalami kekosongan. Disitulah iman kesetiaan kita diuji. Saudara, kita kilas balik. Sebelum Adam berdosa di Taman Eden, di Kejadian pasal 3, baik Adam dan Hawa, mereka mengenal Tuhan dengan begitu baik, dengan begitu dekat. Bahkan mereka bisa berbincang-bincang dengan Tuhan. Mereka bisa menjalin hubungan yang spesial dengan Tuhan, bisa intim dengan Tuhan. Namun, karena dosa, Roma 6 ayat 23 juga berkata bahwa sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi Bapak Ibu, karena dosa manusia, hal inilah yang menjadikan hubungan kita dengan Allah terputus. Makanya Yesus datang untuk menjalin hubungan itu kembali supaya kita menjadi baik kembali hubungan kita antara manusia dengan Tuhan. Nah, saudara terkasih, coba kita introspeksi diri kita masing-masing. Coba kita introspeksi hidup kita. Sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan? Apakah hubungan kita dengan Tuhan hanya biasa-biasa saja? Ataukah hubungan kita dengan Tuhan merasa kosong karena terlalu banyak penderitaan yang kau alami? Atau apakah dalam kehidupanmu kau tetap mempertahankan keimananmu dengan bergaul karib dengan Tuhan? Saudara, apakah kita masih mencari Tuhan dengan benar melalui doa kita? Apakah kita masih beribadah dengan benar? Apakah kita masih memuji dan menyembah Tuhan dengan benar, Bapak Ibu? Jangan-jangan sebagai orang Kristen kita salah dalam menjalin hubungan dengan Tuhan. Sehingga ketika kita berdoa, bahkan kita bisa salah berdoa. Bahkan Bapak Ibu, kalau kita baca di Yakobus 4 ayat 3 sana dikatakan bahwa atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu, katakan Bapak Ibu, salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, saudara terkasih, dari firman Tuhan ini berarti Bapak Ibu, sudah jelas sekali bahwa yang mengalami kekosongan itu orang-orang percaya, orang-orang yang ikut Tuhan, orang-orang Kristen. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ada kalanya kita merasa bosan dalam hidup ini. Ada kalanya kita merasa kosong dalam kehidupan kekristenan kita. Tetapi yang Tuhan mau, kita harus tetap bersungguh-sungguh berdoa, kita harus bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, kita harus tetap bersungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam Yakobus 4 ayat 3 Bapak Ibu, kalau kita garis bawahi kata memuaskan hawa nafsu di sana, dalam King James Version dikatakan bahwa your lust, Bapak Ibu. Lalu kalau dalam NIT dikatakan bahwa your passion. Dalam bahasa Yunaninya, dalam bahasa Greeknya aslinya adalah hedon, Bapak Ibu. Dan dalam bahasa Indonesia sehari-hari, Alkitab yang kita baca saat ini dalam terjemahan yang lebih baik, dikatakan kesenangan. Jadi banyak orang Kristen yang hidupnya kosong, banyak orang-orang percaya yang hatinya kosong, karena ketika dia berdoa, itu menjadi suatu hal yang biasa dia lakukan. Itu hanya kebiasaan saja yang mereka lakukan. Makanya ketika mereka berdoa, doanya nggak dijawab. Mereka akan salah berdoa. Yang didoakan hanya mementingkan hawa nafsunya saja, hanya keinginan dagingnya, tanpa memikirkan kehendak Tuhan yang jadi. Itu yang namanya hedona, itu yang namanya lust, itu yang namanya passion, itu yang namanya kesenangan dalam hidup keimananmu sebagai orang Kristen. Engkau memang berdoa, tetapi doamu itu hanya engkau tujukan untuk kesenangan-kesenangan pribadimu saja. Mungkin kau berkata, berkati saya Tuhan, jangan orang lain.
Saudara terkasih, jangan kita beribadah untuk menyenangkan pribadi sendiri. Jangan kita beribadah untuk membuat dan menyejukkan telinga kita, Bapak Ibu. Jangan kita beribadah, kita memilih-milih, bahkan kita memilah-milah, bahkan kita tidak setia, bahkan kita masih bisa berkata, waduh ini pujiannya gak enak, kurang ngangkat, waduh khotbahnya membosankan, gak lucu, waduh kalau doa, ini doanya ngantuk, dan lain-lain sebagainya. Hal-hal seperti inilah yang membuat hidup kita menjadi orang-orang Kristen yang hidupnya kosong, Bapak Ibu. Sudah banyak mengalami pergumulan, sudah banyak mengalami penderitaan dalam kehidupan, tetapi ketika engkau berdoa, ketika engkau beribadah, ketika engkau memuji menyembah Tuhan, engkau tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara kasih, jadikan doa, ibadah, pujian, penyembahmu, penyembahan itu untuk memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan senang dimuliakan. Dengarkan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan lakukan firman Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya mau katakan, saudara dikasihi Tuhan Yesus, ketika hidup ini mengalami kekosongan, sesungguhnya kita sedang berdosa kepada Tuhan. Sesungguhnya kita sedang jauh daripada Tuhan. Saya mau ingatkan sekali lagi, orang-orang yang mengalami kekosongan, orang-orang Kristen, orang-orang percaya, orang-orang yang mengikuti Yesus, yang mengaku dirinya Kristen, yang mengalami kekosongan, harus berhati-hati, Bapak Ibu. Sebab ketika kita sedang mengalami yang namanya kekosongan itu, artinya kita sedang mengalami kekecewaan. Kita sedang marah sama Tuhan. Kita sedang iri hati dengan saudara seiman kita. Kita sedang tamak, kita sedang sombong. Kalau kita mengalami hal ini berlarut-larut, Bapak Ibu, ini warning dari Tuhan. Engkau harus berhati-hati. Jangan sampai engkau jatuh ke dalam dosa yang lebih dalam. Segeralah kembali kepada Tuhan. Segeralah kembali kepada cintamu lama-lama kepada Tuhan. Dan carilah Tuhan kembali. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan abaikan Tuhan. Yesaya 55 ayat 6 sampai dengan 7 berkata bahwa carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Garis bawahi, selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepada Tuhan. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Jemaat GBI Altar Philadelphia di Tuhan Yesus, yuk kita kembali kepada Tuhan. Hidup ini boleh kosong, hidup ini boleh hampa, hidup ini boleh bosan, tetapi jangan pernah lupakan Tuhan. Jangan pernah lupa kembali kepada Tuhan, balik kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama beribadah yang benar, berdoa yang benar, memuji Tuhan dan menyembah yang benar, supaya nama Tuhan dimuliakan. Saudara terkasih, saya percaya namanya kekosongan ini semua kita pernah mengalaminya. Tetapi seberapa banyak engkau kembali kepada Tuhan, itu urusan Bapak, Ibu, Saudara dengan Tuhan Yesus itu sendiri. Tapi pribadi saya, ketika saya mengalami kekosongan, ketika saya mengalami kehampaan, kebosanan, saya akan buru-buru disadarkan oleh Tuhan. Saya akan kembali kepada Tuhan, supaya saya tidak menjadi orang yang berdosa. Nah saudara, dalam Alkitab pun juga dikisahkan hal yang sama. Di Alkitab ternyata ada orang-orang yang percaya Tuhan, ada orang-orang yang dikasih Tuhan yang mengalami kebosanan, ada orang-orang yang dipercaya melayani Tuhan, ternyata mereka juga mengalami yang namanya kekosongan. Ada satu orang namanya Yunus. Yunus, Bapak Ibu, ketika dia disuruh oleh Tuhan untuk melayani di kota Niniwe, dia malah pergi ke Tarsus. Lalu ketika dalam perahu,
Perahunya itu bergelombang, bergejolak, alam tidak menerima dia, laut seolah-olah mau menelan perahu yang ditumpangi oleh Yunus. Dan sampai akhirnya orang-orang di kapal itu pun membuang undi. Dan yang sangat sialnya itu adalah yang kena undi itu adalah Yunus. Yunus kena undi dan dia akhirnya diceburkan ke dalam laut. Dan saya percaya Yunus sebagai nabinya Tuhan, sebagai orang kepercayaan Tuhan, meskipun dia mengalami kelemahan, meskipun dia mengalami namanya tidak menurut perintah Tuhan, tetapi pasti dia akan berpikir, dia akan kosong hidupnya ketika dia diceburkan ke dalam laut. Coba bayangkan ketika kita dipaksa diceburkan di kolam renang, dan ini diceburkan di dalam lautan. Saya percaya Yunus pasti akan mengalami kekosongan dalam hidupnya. Minimal dia berkata, kok begini banget hidup saya ya? Kok hidup saya kok terpuruk sekali ya? Tetapi ingat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Yunus kembali kepada Tuhan. Kalau kita baca di Yunus 2 ayat 7, dia mulai menyadari kesalahannya. Dia mulai menyadari kekosongan hidupnya. Dan dia berkata, ketika jiwaku letih lesu, di dalam aku teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Yunus berdoa kembali kepada Tuhan dengan benar. Dia beribadah kembali dengan benar kepada Tuhan. Sehingga kekosongannya, kehampaan hidupnya berubah menjadi mujizat. Dia dimakan ikan besar, dia dikarantina di dalam perut ikan besar, dan akhirnya dimuntahkan, dan akhirnya dia diselamatkan. Saudaraku terkasih, ada satu cerita lagi namanya Ayub. Ayub juga mengalami kekosongan dalam kehidupannya. Kalau kita baca di Ayub 1, pasal 1, Bapak Ibu bisa baca di rumah. Di sana begitu saya sangat kagum dengan Ayub, dengan kehidupan kerohaniannya. Di sana dikatakan bahwa Ayub adalah seorang yang saleh, orang yang jujur. Tetapi ketika iblis minta izin sama Tuhan untuk membuat hidupnya menderita sebagai tanda pengujian kesetiaannya kepada Tuhan, Alkitab menceritakan hidup Ayub menjadi kosong. Dia ditinggalkan teman-temannya, anak-anaknya mati, ternaknya mati, kekayaannya habis semuanya. Istrinya meninggalkan dia, bahkan disuruh mengutuki Tuhan Allah. Dan yang paling parahnya lagi Bapak Ibu, kekosongan Ayub diceritakan dalam Ayub 3 ayat 1 sampai dengan 3. Di sana dikatakan bahwa sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Maka berbicara Ayub, biarlah hilang lenyap dari kelahiranku, dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Nah, saudara terkasih, Ayub ada dalam masa-masa kelam dalam kehidupannya. Namun seiring berjalan dengan waktu, Ayub tidak lupa kembali kepada Tuhan. Kekosongannya itu dikembalikan kepada Tuhan. Dia kembali dekat dengan Tuhan, sehingga dia bisa mencabut perkataannya, dia bisa mencabut hal-hal yang negatif dari mulutnya, dan menjadi berkat dalam kehidupannya yang tadinya mengalami kekosongan. Dalam Ayub 42 ayat 2 dikatakan bahwa aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Luar biasa kisah Ayub. Orang yang mengalami kekosongan, berjalan dengan seiring waktu kembali kepada Tuhan. Tuhan mengampuninya dan Tuhan memberkati dia kembali berlipat kali ganda. Masih banyak lagi kisah-kisah Alkitab yang menceritakan tentang kekosongan-kekosongan, kisah-kisah orang-orang yang hebat di Alkitab. Saudara terkasih, kita sebagai orang Kristen, sebagai orang beriman, dan khususnya kita ada di Sinode Gereja Betel Indonesia, saya akan mencoba mengajarkan, akan mengingatkan Bapak Ibu bahwa kita sebagai manusia terdiri dari tubuh,
jiwa, dan roh. Atau istilahnya Bapak Ibu, namanya adalah trikotomi. Dan kata trikotomi ini dikenalkan atau diajarkan oleh seorang hamba Tuhan yang namanya Watchman Nee dari China. Kalau kita baca di buku volume yang ketiga yang berjudul Spiritual Man, di sana dia menceritakan yang namanya trikotomi, yang namanya manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Kalau tubuh itu adalah jasmani kita yang kelihatan ini Bapak Ibu. Ya, ada tangan, kaki, ada tulang, ada kulit, ada daging. Ini adalah tubuh. Ada panca indera, ada darah dan lain-lain. Itu adalah tubuh jasmani kita. Tetapi ada satu namanya lagi adalah jiwa. Jiwa atau hati ini Bapak Ibu terdiri dari rasio, emosi, dan kemauan. Dan satu lagi ada yang namanya roh. Di tubuh, jiwa, roh. Dan roh kita yang ada ini Bapak Ibu, kalau kita sudah mati, kita dipanggil Tuhan. Roh kita yang dipanggil sama Tuhan. Roh ini yang dihembuskan oleh Tuhan saat nafas kehidupan. Itu roh dari Tuhan. Tapi yang saya mau katakan hari ini Bapak Ibu, perhatikan jiwamu. Perhatikan hatimu. Kalau jasmani atau tubuh ini bisa dikendalikan, kalau roh yang dari Tuhan itu dihembuskan. Tapi ada satu tugas kita sebagai orang Kristen, yaitu jiwa kita atau hati kita ini Bapak Ibu, pusat pengendalian hati kita ini. Saya mau katakan harus diisi dengan hal-hal yang namanya rohani. Karena manusia punya yang namanya free will, tadi saya sudah katakan. Ketika hendak bebas engkau masukkan dalam jiwa, dalam hatimu, maka itulah yang akan menjadi hidupmu. Kalau engkau isi jiwamu dengan yang namanya emosi, engkau akan menjadi orang yang penuh dengan emosian. Kalau jiwamu diisi dengan hal-hal yang negatif, percabulan, kenajisan, maka itulah yang akan terjadi dalam kehidupanmu. Kalau jiwa ini engkau isi dengan duniawi, maka itulah hidupmu. Tapi kalau engkau isi jiwa, hati ini dengan kerohanian, dengan hal-hal yang rohani, maka engkau akan menjadi orang Kristen yang rohani. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita isi jiwa kita ini dengan hal-hal yang baik dari Tuhan. Mari kita tetap serius berdoa, tetap berdoa dengan benar, tetap kita beribadah mendengarkan firman Tuhan dengan benar, tetap kita memuji menyembah Tuhan dengan benar. Isi itu dalam jiwamu, isi itu dalam hatimu, maka engkau akan menjadi orang-orang Kristen yang luar biasa. Haleluya. Saya percaya kekosongan ini, kehampaan hati ini hanya bisa dihapuskan oleh yang namanya hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi kembalikan hidupmu kepada Tuhan. Kalau kau mulai kosong, mulai hampa, buru-buru kau kembali kepada Tuhan. Jangan biarkan jiwamu hancur, jangan biarkan hatimu hancur, tetapi kembalikan semuanya untuk Tuhan. Minta Tuhan untuk masuk ke dalam rohmu, masuk ke dalam tubuhmu, masuk ke dalam jiwamu, masuk ke dalam hatimu, supaya semua tubuh, jiwa, dan rohmu itu benar-benar dikuasai oleh Roh Tuhan. Dan itu dimulai dari yang namanya jiwa, dan itu dimulai dari yang namanya hatimu. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu berhenti berbicara, tapi firman-Mu tinggal tetap dalam hati kami yang paling dalam. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk jiwa-jiwa yang kosong, untuk hati-hati yang kosong. Pada hari ini hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, penuhi dengan Roh Kudus-Mu, supaya firman Tuhan, supaya doa-doa, supaya pujian penyembahan ada kembali dalam kehidupan mereka. Sehingga ketika mereka mengalami kehampaan, mereka mengalami penderitaan, mengalami pergumulan, mengalami kesedihan, mengalami duka cita dalam kehidupan mereka, Tuhan Engkau yang memampukan mereka, Engkau yang menguatkan mereka, dan mereka menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus,
mau berdoa pada hari ini khusus ya Bapak, untuk gereja Tuhan GBA Altar Philadelphia Jakarta. Kami berdoa khusus untuk Bapak Ibu Gembala dimanapun mereka berada, yang saat ini sedang ada di Singapura. Berkati, urapi, dan pulihkan ya Bapak. Kami percaya mujizat masih ada dan Engkau pasti memberikan terbaik untuk Bapak Gembala kami. Berdoa juga untuk menantu anak cucu dan untuk keluarga Bapak Ibu Gembala. Kami percaya Tuhan berkati senantiasa. Dan kami juga berdoa khusus untuk jemaat GBI Altar Philadelphia. Bagi mereka yang sedang mengalami kesusahan, mereka sedang mencari pekerjaan, mereka sedang mengalami keterpurukan, Tuhan Yesus tolong. Mereka yang perusahaannya mengalami kebangkrutan, mengalami kemunduran, Tuhan Yesus juga jamah, dan Tuhan Yesus beri kekuatan, dan Tuhan Yesus tolong. Tuhan, hari ini hamba percaya Engkau ada dalam hati kami, Engkau ada dalam jiwa kami, sehingga kami dimenangkan. Tuhan Yesus, hamba menyerahkan juga bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan lewat firman Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan lewat ibadah online, banyak jiwa-jiwa dimenangkan karena nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Bapak Jokowi, untuk Bapak Wakil Presiden Maruf Amin, untuk menteri yang ada, kabinet yang ada, untuk setiap menteri-menteri dari pemerintahan-pemerintahan di daerah, di kota besar. Kami berdoa dari partai-partai yang ada, biar mereka memimpin negara ini dengan takut akan Tuhan, bukan karena partai, bukan karena golongan, tapi karena mereka mengasihi bangsa ini dan mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Engkau yang ada di rumah bersama, katakan amin. Terima kasih. Mari kita mengangkat kedua tangan, terimalah berkat urapan dari Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan padamu kasih dan anugerah-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, serta memberi engkau damai, sejahtera, sukacita, anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan bersama Roh Kudus yang terus menyertai kami semua, pagi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Sekali percaya Yesus, untuk selama-lamanya kami tetap setia kepada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita diberkati, diurapi dengan supranatural dari surga. Katakan sama-sama, amin. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali.